Kemudian berikan informasi yang akurat terhadap produk pesaing, artinya karakter, keunggulan, dan kelemahan produk kompetitor itu benar-benar informasinya akurat, ya, karena di sini nanti akan kita bisa tahu bahwa kalau melakukan comparative advertising ada konsekuensi ya, apabila kita memberikan informasi yang tidak akurat, ya kan, dengan produk pesaing. Tentunya produk pesaing pasti juga akan melihat iklan-iklan yang kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan itu apabila produknya sebagai pembanding dibandingkan, yang akhirnya informasi tidak akurat, nah bisa dilakukan mereka akan melakukan biasanya melakukan somasi, ya kan, memberikan tuntutan-tuntutan ke kita atau perusahaan yang menyampaikan informasi tersebut. Ya, kemudian juga perlu dipahami adalah tidak mengubah atau memanipulasi produk pesaing, ya, supaya mereka lebih menunjukkan kelemahan-kelemahan kompetitor. Nah, tidak perlu atau kita tidak usah mengubah data-data atau hasil-hasil pengamatan penilaian kita mengenai keunggulan dan kelemahan produk kompetitor. Ya tadi konsekuensinya bisa akan kembali lagi ke kita mengenai tuntutan atau somasi yang dilakukan oleh perusahaan kompetitor tersebut. Tidak bertujuan atau untuk menipu pelanggan, ya, tidak bertujuan untuk menipu pelanggan. Sini ya tadi dengan data-data yang akurat, dengan data-data yang tepat dan data-data yang bersih, yang benar, informasi yang disampaikan ke pelanggan bahwa iklan yang kita sampaikan benar-benar tujuannya sesuai dengan kebutuhan mereka, benar-benar produk yang diinformasikan ini secara kualitas, secara harga, ya ini benar-benar bisa dibandingkan dengan produk kompetitor dengan data-data akurat dan tanpa harus memanipulasi. Ya, ini comparative advertising ini keunggulannya adalah menciptakan diferensiasi merek, yang artinya bisa menciptakan perbedaan. Nah, kalau kita membandingkan produk kita dengan produk kompetitor yang head to head, di situ akan muncul perbedaan-perbedaan, ya, dan yang dimana dapat, ya, kalau kita tampilkan keunggulan produk kita dalam suatu iklan, dalam suatu iklan komparatif ini dapat membantu produk kita lebih menonjol, ya, lebih terlihat dibandingkan produk kompetitor. Kemudian adalah keunggulan yang lain adalah membangun brand awareness dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Di sini iklan komparatif ini dapat membantu menciptakan kesadaran merek, ya, dengan menonjolkan keunggulan produk kita. Apalagi jika produk pesaing itu memiliki lebih banyak pangsa pasar, yang lebih besar marketnya, ya. Artinya di situ kita kembali lagi ke tujuan komparatif advertising sendiri adalah untuk merebut pasar atau market dari kompetitor, ya. Ya. Kemudian juga adalah membantu mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Konsumen kadang selalu tidak menyadari pilihan pembelian yang tersedia bagi mereka, di mana konsumen itu bisa membuat keputusan yang tepat mengenai pembelian mana yang harus mereka pilih. Nah, dengan melakukan riset-riset dan kita dapat feedback dari apa yang jadi kebutuhan pelanggan, nah tentunya iklan-iklan yang kita tampilkan, iklan-iklan yang tonjolkan, tentunya dari keunggulan dari produk kita ini bisa memenuhi kebutuhan market tadi, di mana akhirnya market beralih, ya, menggunakan membeli produk kita. Kemudian adalah membantu perusahaan kecil merebut pangsa pasar pesaing yang lebih besar. Ya, biasanya seperti itu, mereka
mengeluarkan produk-produk baru atau produk yang baru dikeluarkan atau produk launch ini, mereka sudah survei apa yang jadi kebutuhan market, di mana produk yang sudah eksis ini belum bisa memenuhi kebutuhan mereka. Artinya produk yang sudah eksis itu apa sih yang jadi kekurangan, apa yang jadi masih kelemahan mereka, yang dimana produk ini belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Nah, mereka meluncurkan produk yang sama, tapi di situ ada nilai lebih dari hasil survei yang mereka dapatkan. Nilai lebih membuat keunggulan, membuat nilai lebih pada produk kita, produk yang diluncurkan itu untuk memenuhi kebutuhan market yang sudah ada, market dari produk kompetitor yang sudah ada. Tapi di situ market yang sudah ada ini belum bisa memenuhi kebutuhan market mereka. Jadi disitulah produk kita keluarkan, produk itu diluncurkan, produk itu diciptakan, punya keunggulan dari produk kompetitor. Di mana akhirnya di situ market yang sudah terbentuk dari produk kompetitor yang sudah eksis selama ini, secara otomatis dengan ada produk baru yang lebih, ada nilai lebih di situ dan bisa memenuhi kebutuhan mereka, tentunya pasar ini beralih mengambil produk kita. Kemudian kalau untuk kelemahan dari comparative advertising sendiri adalah dampaknya bisa terkena masalah hukum tadi. Jadi andaikan kita menyampaikan atau informasi yang kita sampaikan dari data-data yang tidak akurat atau cara menyampaikan informasi ini tidak tepat, nah, bisa jadi perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan informasi ini, yang mengeluarkan produk tersebut, bisa dilakukan klaim dari perusahaan yang merasa dirugikan, hingga terjadi perselisihan hukum atau tuntutan hukum, yang dampaknya kembali lagi ke perusahaan atau ke iklan yang sudah dibuat, bisa jadi ditarik dari peredarannya atau dilakukan iklan untuk memberikan informasi yang lebih akurat, biasanya tuntutan somasi, permintaannya seperti itu ya, bisa melalui hukum atau juga tarik peredaran dari informasi ini, atau bisa juga dilakukan klarifikasi melalui iklan berikutnya. Setelah somasi ini dibuat, mereka meminta untuk membuat klarifikasi kembali melalui iklan atas iklan sebelumnya yang sudah dibuat, di mana iklan yang dibuat di awal itu perusahaan yang lain merasa dirugikan. Dapat merusak reputasi perusahaan. Nah, ini juga tadi apabila sampai terjadi seperti itu dan terjadi dampak lainnya, terjadi tuntutan hukum atau somasi, ya, secara akhirnya ini bisa memberikan dampak yang kurang baik bagi reputasi perusahaan. Kemudian berpotensi kehilangan pelanggan. Nah, ini juga bisa terjadi apabila iklan yang kita sampaikan tadi bisa merugikan produk lain atau bisa merugikan perusahaan lain. Jadi demikian dari advertising manajemen ini.